Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Rasyid, NIM 1218004, nomor absen 19. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang tafsir. Apa itu tafsir? Tafsir adalah bentuk hukum yang tidak disebutkan ketentusan kehendak hukumnya oleh syara yang menjadikan kekuasaan waliul amri atau hakim. Beberapa definisi yang dikemukakan bahwa tafsir adalah suatu istilah hukum atas jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara. Di kalangan fuqaha, jarimah yang hukumnya belum ditetapkan oleh syara dinamakan jarimah tafsir. Selanjutnya, macam-macam tafsir. Menurut Muhammad Fathi Al-Khuraini membagi kemaksiatan yang diwajibkan hukum tafsir menjadi 3 bagian, antara lain maksiat yang bersangkutan dengan harta pribadi. Yang kedua, maksiat yang terjadi pada harta orang lain, seperti pencurian yang tidak diwajibkan had. Maksiat yang tidak sangkut pautnya dengan harta, seperti memukul orang dan lain-lain. Selanjutnya, semua tafsir dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu tafsir terhadap maksiat yang termaktub dalam Al-Quran yang tidak ada hadnya. Dan kedua, tafsir terhadap maslahah umum, yaitu tafsir yang berada dalam fungsi undang-undang atau peraturan umum dalam masyarakat. Tafsir terhadap dan 3, tafsir terhadap pertentangan yang lain, yaitu sesuatu yang lebih sedikit derajat kemaksiatannya yang tercakup dalam hal mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Yang sunnah yang kejahatan
Dasar hukum tasir saya lihat pada Al-Maidah ayat 33 yang menjelaskan asasi hukum sebagai berikut, seperti hukum bunuh, gantung, memotong anggota badan, dan diasingkan. Sudah jelas 4 jenis hukum tersebut tidak bisa disamaratakan. Hakim berdasarkan dalam pengamatan terhadap tindak kejahatan yang telah dilakukan terhadap terpidana. Dasar dan saksi hukum tasir. Pada dasarnya saksi hukum tasir bisa dilakukan dengan ucapan hingga sampai hukuman mati, karena pada saksi tasir tujuannya untuk menjarahkan atau membuat si pelaku kapok. Lalu secara hakiki hukum Islam telah memberikan manfaat bagi manusia. Untuk itu tujuan ini dapat dipahami dengan uraian. 1. Hukuman harus mampu mencegah seseorang dari perbuatan maksiat. Batas 2. Batas tertinggi dan terendah suatu hukuman yang bergantung pada kebutuhan kemaslahatan untuk masyarakat. Mungkin cukup segitu saja yang saya jelaskan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.